Saya akan memberi contoh dalam 3, 2, 1. Pertama kita masuk ke respon. Saya memiliki 3 respon di sini. Yang pertama, di sini lawan menyatakan bahwa di sisi kami BG nantinya harus bekerja di tempat yang menyiksa buruh dan melanggar HAM, dan di sini lawan juga menyatakan ini berkali-kali ya. Namun ini salah karena pertama, negasinya di info slide tertera jelas bahwa yang terjadi dalam rumah produksi itu hanya sebatas tuduhan dan belum berbukti secara hukum. Artinya apa? Artinya yang terjadi di misalnya pelanggaran hukum dan pelanggaran isu yang melanggar kemanusiaan ini nggak relevan sama sekali di debat ini karena ini hanya sebatas tuduhan dan belum terbukti secara hukum. Dan akhirnya di sini kami bisa melakukan flip dengan menyatakan bahwa di tempat BG bekerja nanti nggak ada tindakan kriminal yang terjadi, dan oleh karena itu di sisi kami ada lebih banyak keuntungan yang bisa diraih oleh BG. Pertama yaitu jelas yaitu karirnya yang bisa naik karena dia bekerja di rumah produksi internasional. Dan sekarang artinya lawan tuh nggak bisa memberikan dampak buruk di sisi kami, dan oleh karena itu di sisi kami sudah unggul dari awal. Sekarang kita masuk ke respons yang kedua, sangkaan yang kedua lebih tepatnya, yaitu di sini lawan juga mengatakan bahwa jika pada akhirnya BG itu bergabung ke rumah produksi X yang tertuduh untuk melakukan isu-isu HAM dan lain-lain itu, dia akhirnya justru uangnya akan habis karena pada akhirnya dia harus berobat dan ke sekolah dan segala macam ya. Namun ini salah karena pertama, negasinya seperti yang sudah kami sampaikan barusan tadi, di sini tuh isu pelanggaran HAM dan kemanusiaan itu sangat-sangat sebatas tuduhan, artinya ini nggak relevan sama sekali dan nggak bisa dibenarkan dan nggak bisa dijadikan dasar dari argumen dan dijadikan alasan untuk BG tidak bekerja di rumah produksi X, dan artinya seluruh kasus yang dibawakan oleh Pro itu nggak relevan sama sekali. Lalu flipnya, di sini kami bisa melakukan flip dengan artinya di sisi kami BG itu akan bekerja di rumah produksi X itu dan akan mendapat untung lebih, dan akhirnya uang hasil keuntungan tersebut bisa ia gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendukung kemanusiaan, karena pada dasarnya dia itu adalah orang yang sangat vokal tentang isu-isu kemanusiaan ini, dan dia tuh karena bekerja di tempat internasional uangnya banyak, dan akhirnya dia jelas bisa sangat membantu orang-orang untuk menyelesaikan isu-isu HAM dan kemanusiaan ini. Sekarang kita masuk ke sangkaan ketiga. Di sini lawan juga menyatakan bahwa perubahan dari dalam itu nggak relevan karena di sini BG dibungkam karena perusahaannya jelas nggak mau untuk terekspos. Tapi di sini salah karena pertama, negasinya di sini jelas-jelas rumah produksinya ini sekali lagi nggak terbukti secara hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HAM dan isu kemanusiaan. Sejauh ini mereka hanya tertuduh, oleh karena itu ini nggak relevan sama sekali. Namun di sini justru kami bisa melakukan flip dengan mengatakan bahwa karena di sini satu produksi rumah produksinya itu tertuduh melanggar HAM, justru mereka tuh merekrut orang-orang kayak BG atau orang-orang aktor-aktor lain, tokoh-tokoh lain yang sangat vokal terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia ini untuk membantu menyuarakan klarifikasi untuk isu ini agar setidaknya audiens dari negara BG misalnya tahu bahwa rumah produksi ini bersih, dan juga dunia juga bisa tahu bahwa misalnya produksi ini udah punya insentif untuk merekrut orang-orang yang jelas vokal dan paham tentang isu kemanusiaan ini untuk membantu klarifikasi bahwa ini nggak ada sebenarnya isu-isu HAM ini nggak ada, dan akhirnya rumah produksi itu bisa bebas dan bersih, namanya bersih dari isu-isu ini. Dan ini bisa terjadi karena tadi BG itu nggak dibungkam, karena di sini lawan mengatakan bahwa BG itu dibungkam. Kalau kita main di kasusnya lawan BG itu dibungkam, tapi ini nggak relevan karena isu pelanggaran itu hanya sebatas tuduhan. Jadi nggak mungkin mereka mau ngebungkam BG karena mereka mau ngebungkam BG mau ngomong apa, nggak ada yang mau diomongin karena faktanya perusahaan itu nggak melakukan hal tersebut gitu. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu argumen. Judulnya BG itu akan klarifikasi sebelum bergabung. Pertama, isunya di sini masalahnya BG itu yang dari kecil tinggal di daerah dan keluarga yang kurang mampu, akhirnya tuh sukses dengan salah satu aspeknya adalah karena dia dipandang sebagai sosok yang vokal terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial. Inilah isunya, seseorang yang anti pelanggaran HAM ini ikut dengan instansi yang terduga terlibat dengan hal tersebut. Tapi di sini kami sebagai tim kontra menentang mosi ini karena jelas beberapa alasannya, yaitu salah satunya di info saya tertera bahwa perusahaan itu atau rumah produksi ini baru tertuduh untuk melanggar HAM. Artinya dia secara hukum dia nggak sah, dan artinya ini nggak bisa dibenarkan sebagai dasar untuk argumen untuk sisi pro. Sekarang kita masuk ke alasan pembuktian. Di sini tesisnya kami ingin buktikan bahwa BG itu akan tetap bisa menjaga nama baik karena di rumah produksi ini hanya sebatas dituduh saja. Aktornya di sini yang akan berubah adalah BG, di mana dia akan bergabung ke dalam perusahaan yang rumah produksi yang terduga melanggar HAM tersebut, dan akhirnya bisa mengubah citranya dari dalam. Lalu untuk alasan strukturalnya, di sini BG itu adalah sosok yang sangat vokal tentang isu kemanusiaan, dan dia akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum dia bergabung ke rumah produksi yang terduga ikut tindakan melanggar kemanusiaan ini. Dan yang kedua, jelas ini sebagai aktor karir yang bergabung ke film-film atau rumah produksi internasional itu sangat menguntungkan bagi BG, dan akhirnya dia bisa mendapat
dana yang cukup untuk bisa melanjutkan aksinya sebagai tokoh yang sangat vokal terhadap isu seperti ini. Kita masuk ke perubahannya. Di sini akhirnya BG akan bergabung. Namun di sini sebelum bergabung dia akan memberikan klarifikasi terkait isu di rumah produksinya ke publik. Misalnya dia akan klarifikasi, misalnya di X dia akan nge-tweet kalau misalnya rumah produksinya itu nggak terlibat sama sekali, karena ya mungkin X itu adalah salah satu sarana aja sebenarnya sih. Mungkin dia bisa klarifikasi dimanapun, di berita, di wawancara, dimanapun. Dan ini penting karena BG itu bisa sukses karena salah satu hal yang menaikkan namanya itu adalah dan membuat dia terkenal itu adalah sikap vokal terhadap isu kemanusiaan. Oleh karena itu dia pasti melakukan hal ini karena untuk mengklarifikasi nama buruk dari perusahaannya, dan akhirnya dia tetap bisa bergabung ke dalam perusahaan tersebut tanpa nama baiknya tercoreng. Terus kita masuk ke dampaknya. Pada akhirnya di sini ini berdampak ke penggemar BG yang makin respect ke BG karena dia bahkan memberanikan diri untuk vokal bahkan di rumah produksi internasional yang membuat namanya baik dan pekerjaan lanjut di rumah produksi tersebut. Sedangkan di sisi lawan, meskipun mungkin penggemar yang benar-benar intens dan mengikuti isu kemanusiaan ini malah kecewa karena mungkin mereka tahu BG punya kesempatan untuk meluruskan isu di rumah produksi internasional, tapi menolak dan malah memilih untuk stay di zona nyaman, yaitu di rumah produksi lokal dan tetap menyuarakan dalam sekitar Indonesia misalnya. Lalu kita masuk ke peнимbangan. Di mana di sisi kami, peнимbangan yang kami gunakan adalah ini bersifat prasyarat terhadap keuntungan lainnya, di mana nama BG naik di mata fansnya karena vokal terhadap rumah produksi internasional, dan karir BG naik itu hanya bisa terjadi jika di sisi kami di mana dia tuh menerima tawaran sebagai aktor di rumah produksi internasional yang tertuduh melanggar isu tersebut, di mana tuduhan ini justru bisa jadi kesempatan bagi BG untuk dia menaikkan nama rumah produksi tersebut dan menaikkan namanya sendiri, karena ya dia diduga berani vokal tentang isu-isu seperti ini bahkan di kancah internasional. Sekian dari saya, bantu menjadi oposisi.